kelompok tunanetra dan kelompok yang berpenglihatan normal. Ternyata gerakan otot wajah pada kedua kelompok ini relatif sama dan membentuk ekspresi yang serupa. Beda itu berkah. Ada pertanyaan nih, apakah ekspresi wajah itu bawaan lahir atau budaya? Ada yang nyaut turunan, ada lagi yang jawab budaya. Masing-masing punya argumen. Ada 3 versi beda pendapat tentang ekspresi perasaan yang tercermin pada wajah. Pertama, umumnya orang percaya bahwa perasaan bahagia, sedih, marah memiliki kesamaan pada banyak orang dimanapun. Pernah ada research terhadap kelompok tunanetra dan kelompok yang berpenglihatan normal. Ternyata gerakan otot wajah pada kedua kelompok ini relatif sama dan membentuk ekspresi yang serupa. Nah, ekspresi wajah gak dapat menyembunyikan perasaan dan emosi seseorang dan muncul secara alami tanpa harus dilatih. Ekspresi emosi seseorang juga ditentukan oleh gen. Jadi kesimpulannya pada kajian pertama, sifat genetik atau bawaan lahir mengatur ekspresi emosi dan ekspresi wajah. Versi kedua, pada mereka menyangkal kelompok ilmuwan versi bawaan lahir yang tadi. Mereka percaya bahwa ekspresi emosi dipengaruhi budaya. Birdsville misalnya bilang bahwa tidak ada ekspresi yang memiliki sifat universal atau arti universal. Semua gerakan itu adalah produk budaya, bukan diturunkan secara biologis. Buktinya, ekspresi orang Rusia dikenal serius, tegas, standar senyumnya. Sementara orang Itali yang ekspresi wajahnya menonjol dan kalau ngomong itu jarinya dikuncup-kuncupkan kayak begini ya. Nah, di Indonesia pernah juga ada research yang membedakan antara ekspresi emosi orang Batak, Melayu, Jawa, dan Minangkabau. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah standar-standar sosiokultural pada masing-masing budaya lah yang mengatur kapan, di mana, dan bagaimana emosi-emosi tersebut diekspresikan. Nah, kita juga pantas menyimak pada pertimbangan ketiga, versi ketiga dari Ekman yang merangkum kedua pemikiran tadi. Menurutnya, dua-duanya tadi benar loh. Ekspresi emosi wajah adalah diturunkan, tetapi bagaimana mengekspresikannya merupakan produk budaya. Nah, balik lagi ngomongin ekspresi wajah dan tubuh, kita dapat bedakan antara orang di budaya individualis dan kolektivis. Dapat terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Orang kolektivis seperti Indonesia, Jepang, Korea cenderung menjaga keharmonisan kerjasama dan kepaduan kelompok daripada orang individualis. Orang individualis seperti Amerika, Inggris ketika menyatakan perasaannya, mereka cenderung menyampaikan secara vulgar dalam ekspresi wajah, suara, dan juga kata. Karena bagi orang kelompok individualis, ketidaksetujuan orang lain tidak terlalu bikin pusing. Nah, sementara untuk orang Jawa yang kolektivis, jika tidak suka atas suatu tindakan dari paman atau bibi, belum tentu akan menyampaikannya kepada mereka secara langsung atau menampakkannya dalam ekspresi wajah karena mereka khawatir bakal ada retak hubungan di antara mereka. Orang Jepang juga begitu. Reaksi mereka kalau menghadapi situasi yang tidak menyenangkan cenderung tidak diekspresikan secara langsung. Mereka bahkan kerap sambil senyum, terutama ketika ada orang lain. Beda loh kalau sendirian. Nah, ada lagi yang membahas bagaimana jika ekspresi wajah Presiden kedua Indonesia, Pak Harto, yang juga dikenal sebagai The Smiling General, ekspresi wajah beliau itu tidak selalu dimaknai akurat oleh orang beda budaya. Orang-orang di sekelilingnya lah yang cenderung mengerti betul apa itu maknanya. Pernah juga ada riset seru, metodenya begini. Beberapa orang Amerika dikasih kejutan.
Lalu reaksi mereka diperlihatkan pada orang Australia dan New Guinea. Dalam riset tersebut ditemukan bahwa orang Australia yang menilai ekspresi orang Amerika cenderung lebih akurat daripada orang New Guinea dalam menilai ekspresi orang Amerika. Artinya, orang dalam budaya yang sama cenderung menganalisa ekspresi emosi dalam persepsi yang sama daripada orang di budaya lain. Nah, terus bagaimana kita menginterpretasi ekspresi wajah orang beda budaya dengan kita supaya lebih akurat? Jawabannya adalah sebaiknya ketika kita mempelajari budaya lain tidak hanya di permukaan saja, melainkan juga pada sesuatu yang lebih mendalam seperti ekspresi emosi dari budaya tersebut. Dengan demikian, kita bisa bereaksi dengan tepat, lebih empati, dan meminimalisir potensi konflik. Beda itu berkah.